Perkenalkan, nama saya Eliana. Hari ini saya akan mempresentasikan rangkuman 1 sampai pertemuan 7 dalam mata kuliah Manajemen Retail. Pertemuan 1, memahami bisnis retail. Di sini ada retailing. Retailing adalah semua aktivitas yang mengikutsertakan pemasaran barang dan jasa secara langsung kepada konsumen. Retail adalah sebuah usaha bisnis yang secara langsung mengarahkan kemampuan pemasaran untuk memuaskan konsumen akhir. Apa sih manajemen retail? Manajemen retail adalah pengaturan keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses perdagangan retail, yaitu perdagangan barang dan jasa langsung kepada konsumen, yang di dalamnya ada jasa, target pasar, segmentasi, dan lain-lain sebagainya yang dapat mempengaruhi kelancaran bisnis retail. Lalu ada posisi retail dalam manajemen rantai pasokan. Pengecer merupakan komponen kunci dalam rantai pasokan yang menghubungkan produsen ke konsumen. Lalu rantai pasokan adalah seperangkat perusahaan yang membuat dan menyampaikan barang dan jasa ke konsumen. Jadi secara tidak langsung ini pengecer itu yang menghubungkan produk produsen ke konsumen secara langsung. Di sini juga ada 3 fokus utama manajemen. Manajemen yang baik akan mempengaruhi bisnis retail yang lebih baik lagi. Teknologi juga di era globalisasi semakin berkembang dan maju pesat. Terus ada kenyamanan dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Bisnis retail juga membuat nyaman para pelanggan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Kenapa sih retail dibutuhkan? 1. Menyediakan berbagai macam produk dan jasa. Bisnis retail itu selalu menyiapkan beribu-ribu atau berjuta-juta produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. 2. Memberikan beragam produk. Bisnis retail juga memiliki ragam produk yang sangat banyak. Membagi produk yang besar. Jadi bisnis retail itu membagi produk yang besar yang terus menjadi kecil. Membantu produsen memindahkan kepemilikan produk, menyediakan layanan langsung kepada konsumen. Sini ada 10 retail terbesar dunia. 1. Ada PT Matahari Putra Prima Tbk, PT Ramayana Lestari Sentosa, Carrefour, Hero Pasar Swalayan, Indomaret, Hypermart, Alfamidi, Superindo, Alfamart, Circle K, Minimart. Apa saja sih yang dipelajari dalam manajemen retail? 1. Mengenal dunia bisnis retail, jenis pengecer, bisnis retail multi-channel, perilaku pembelian, strategi pemasaran, lokasi retail secara umum dan lokasi retail secara khusus. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi dunia bisnis retail. Teknologi itu sangat mempengaruhi bisnis retail. Sekarang sudah banyak teknologi yang berkembang. Bagi perusahaan-perusahaan. Terus ada sosial dan budaya. Sosial dan budaya juga dapat mempengaruhi bisnis retail. Dan etika bisnis juga sangat mempengaruhi bisnis retail. Hukum dan politik dalam bisnis retail juga dapat mempengaruhinya. Di sini ada elemen bauran retail.
Satu, ada lokasi atau place. Lokasi adalah faktor yang sangat penting dalam bauran retail. Jadi kita harus memiliki lokasi dan sebuah gerai yang akan lebih luas dibandingkan gerai berlokasi yang kurang strategis. Meskipun keduanya menjual produk yang sama, Mercedes dijual oleh pramuniaga yang sama dan banyak memiliki keterampilan, bahkan sama-sama memiliki setting atau ambience yang bagus. Berapa jenis geras yang berbeda? Supermarket, variety store atau department store, toko fashion, dan menetapkan lokasi berkumpul dalam suatu area perdagangan retail seperti mall atau pusat bisnis. 2. Ada produk. Produk yang dijual retail dalam gerainya disebut Mercedes atau merupakan satu dari unsur bauran pemasaran retail. Produk yang dibeli oleh retail untuk dijual kembali merupakan dari positioning yang dipilih oleh retail tersebut. Terus ada harga. Keputusan penetapan harga semakin penting karena pelanggan saat ini cenderung mencari nilai barang ketika mereka membeli barang dagangan atau jasa. Lalu ada orang atau people. Manajemen sumber daya dapat menjadi dasar untuk mendapatkan keuntungan yang kompetitif dengan 3 alasannya. Perhitungan biaya tenaga kerja termasuk salah satu komponen dalam biaya total retail. Terus ada pengalaman yang dimiliki kebanyakan pelanggan terhadap retail bisa ditentukan sebagai aktivitas karyawan yang menseleksi barang dagangan atau Mercedes, menyediakan informasi dan bantuan. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik akan mewujudkan kinerja operasional karyawan. Retail baik pula dapat mewujudkan keuntungan potensial bagi retail. Lalu ada promosi atau promotion. Bisnis retail berkaitan dengan pemasaran barang-barang atau jasa yang dibutuhkan perorangan dan rumah tangga. Pembahasan mengenai konsumen berarti berbicara tentang pikiran dan emosi mereka. Dengan image atau citra perusahaan retail yang ingin diciptakan dapat terwujud dalam bentuk image secara umum. Atribut Mercedes menjadikan produk yang lengkap dan bermutu. Atribut harga dengan harga yang murah atau wajar. Atribut fisik, customer service, pramuniaga yang sopan dan terlatih. Perhatian terhadap lingkungan, akrab dengan lingkungan. Di sini juga ada peran manajer retail. Manajer retail yang membuat keputusan yang kompleks dalam memilih target pasar dan lokasi retail. Jadi sebagai manajer kita juga harus menentukan mana nih yang pas target pasar dan lokasi retail. Menentukan barang dan jasa yang ditawarkan. Sebagai manajer juga harus menentukan barang dan jasa yang kita tawarkan apakah sesuai dengan area lingkungan. Bernegosiasi dengan pemasok. Peran manajer retail juga harus bisa bernegosiasi dengan pemasok, mendistribusikan barang ke toko-toko. Sebagai manajer juga harus mendistribusikan barang ke toko-toko yang sudah menjadi orang yang membeli. Melatih dan memotivasi sales. Peran manajer juga harus bisa melatih dan memotivasi sales agar lebih ke penjualan yang lebih banyak lagi atau mencapai target. Sebagai peran manajer juga harus menetapkan harga. Menetapkan harga harus yang sesuai bagi konsumen, mempromosikan barang dagangan. Peran manajer juga harus bisa mempromosikan barang dagangan agar cepat mencapai target
penjualan. Yang kedua membahas tentang perilaku pembelian pelanggan atau konsumen. Yang pertama ada definisi. Memahami kebutuhan dan perilaku pembelian pelanggan sangat penting untuk merumuskan dan menerapkan strategi retail yang efektif. Pengecer yang sukses adalah customer centric, keputusan strategis dan taktis mereka saat ini di masa yang akan datang. Jadi definisi perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok atau berorganisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan menggunakan yang dipengaruhi oleh pelanggan. Sini ada juga 10 perilaku konsumen Indonesia oleh Handi Irawan. Berpikir jangka pendek. Orang Indonesia juga ada yang berpikir jangka pendek seperti ingin membeli makanan, tetapi uang tidak cukup. Tapi ia terus membeli dan pulangnya ia tidak bisa naik kendaraan ke rumahnya. Tidak berencana. Orang Indonesia juga ingin membeli, tidak berencana lalu tiba-tiba langsung membeli. Suka berkumpul, gagap teknologi, berorientasi pada konteks, suka buatan luar negeri, beragama, gengsi, budaya lokal, kurangi peduli lingkungan. Perencanaan, pembelian, dan mengkonsumsi produk merupakan suatu proses yang terjadi dengan berlangsungnya waktu. Guna menerangkan pembelian tertentu, kita perlu memahami latar belakang pembeli yang bersangkutan dan kita harus mengetahui atau pengalaman orang itu sehubungan dengan produk atau merek yang bersangkutan. Banyak faktor masa lalu dan masa sekarang yang mempengaruhi keputusan pembeli. Lalu ada variabel-variabel perilaku konsumen. Variabel stimulus adalah variabel di luar dari individu. Variabel respon adalah respon dari variabel stimulus. Variabel intervening, variabel antara stimulus dan respon. Contoh, membeli, sikap terhadap suatu peristiwa, persepsi terhadap suatu produk. 3 hal yang mempengaruhi keputusan pembelian. Ada konsumen individual, lingkungan, dan strategi pemasaran. Di sini juga ada tipe-tipe konsumen. Konsumen pria, konsumen wanita, konsumen remaja, konsumen lanjut usia, konsumen pendiam, konsumen suka berbicara, konsumen pengagum, konsumen ragu-ragu, konsumen pembantah, konsumen pendatang, konsumen sadar, konsumen curiga, dan konsumen angkuh. Selanjutnya pertemuan 3 membahas strategi retail. Strategi retail adalah proses pernyataan untuk mengidentifikasi target pasar retail, format retail yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan target pasar, dan apa saja dasar-dasar dan rencana yang akan dilakukan oleh pebisnis retail. Membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Target pasar adalah segmen pasar yang menjadi fokus bisnis retail dalam penyusunan rencana sumber daya, usaha, dan bauran retailnya. Ada format retail menggambarkan karakteristik operasi dari bisnis retail, jadi barang dan jasa, harga, iklan, dan promosi, desain toko yang khas, lokasi, memenuhi kebutuhan target pasarnya. Keunggulan yang kompetitif yang berkelanjutan adalah keunggulan pengecer yang tidak mudah ditiru oleh pesaing selama jangka waktu yang panjang. Sini juga ada konsep retail. Konsep retail adalah orientasi manajemen retail yang berfokus pada menentukan kebutuhan target pasar, pengecer,
dan secara lebih efektif dan efisien daripada yang dilakukan oleh pesaing. Lalu ada pasar retail. Pasar retail adalah sekelompok konsumen yang membutuhkan yang dengan kebutuhan yang sama atau segmen pasar dan kelompok pengecer yang mematuhi kebutuhan tersebut dengan menggunakan format retail yang sama. Di sini juga ada membangun keunggulan kompetitif, hubungan dengan pelanggan atau kesetiaan pelanggan, citra merek yang dibuat, positioning yang tepat, barang dan jasa yang unik, layanan pelanggan yang unggul, manajemen hubungan pelanggan atau CRM. 2. Memperkuat hubungan dengan pemasok. Kita juga harus memperkuat hubungan dengan pemasok sebagai produsen. Efisiensi di operasi interbisnis retail. Ada manajemen sumber daya manusia, sistem informasi dan distribusi. Menentukan lokasi yang strategis. Kita juga harus menentukan lokasi yang strategis dan sesuai dengan apa yang bisnis retail kita jalankan. Menentukan beberapa sumber keunggulan. Lalu ada strategi pertumbuhan, penetrasi pasar. Kesempatan adalah pertumbuhan yang diarahkan pada pelanggan yang sudah ada dengan menggunakan format retail saat ini. Lalu ada ekspansi atau perluasan pasar. Sebuah peluang pertumbuhan pasar melibatkan menggunakan format retail yang sudah ada di segmen pasar yang baru. Pengembangan format retail. Kesempatan pertumbuhan di mana pengecer mengembangkan format-format retail baru dengan retail mix yang berbeda pula untuk target pasar retail yang sama. Diversifikasi, sebuah peluang pertumbuhan di mana pengecer mengenalkan format retail baru yang diarahkan ke segmen pasar yang saat ini tidak dilayani oleh pengecer. Diversifikasi bisa dibagi menjadi diversifikasi terkait atau tidak terkait. Di sini juga ada Alfamart dan Indomart versus Carrefour dan Giant. Di sini juga ada proses perencanaan retail strategis. Yang pertama ada tentukan misi bisnis. Kedua ada SENDEK audit situasi, analisis daya tarik pasar, analisis pesaing, dan analisis diri. 3. Ada identifikasi peluang strategis, evaluasi alternatif strategi, tetapkan tujuan khusus dan alokasikan sumber daya, mengembangkan bauran retail untuk menaikkan strategi. 7. Ada evaluasi kinerja dan lakukan penyesuaian. Di sini juga ada elemen audit situasi. Ada pasar, faktor kompetitif, faktor lingkungan, analisis, dan kelemahan. Di sini ada perkembangan bisnis retail secara global. Kunci sukses retail global adalah keunggulan kompetitif yang berkelanjutan secara global, kemampuan beradaptasi, budaya global, sumber daya keunggulan. Yang pertama di sini ada China nomor 1 dengan indeks 83, retail salesnya 7%, GOP per kapitanya 3,305, population under 20 28,7. Selanjutnya kita akan bahas pertemuan 4. Pertemuan 4 membahas tentang lokasi bisnis retail. Ada 3 hal yang paling penting dalam retail, ada lokasi, dan lokasi. Mengapa lokasi toko yang penting bagi para retail? Lokasi biasanya salah satu pertimbangan yang paling berpengaruh dari sisi pelanggan saat akan memilih toko langganannya.
Keputusan lokasi memiliki kepentingan strategis karena lokasi dapat digunakan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Keputusan lokasi biasanya memiliki resiko tinggi. Biasanya ketika peritel memilih lokasi, mereka harus membuat investasi yang besar. Di sini ada lokasi retail yang tidak direncanakan atau freestanding. Freestanding situs yang berdiri sendiri. Lokasi retail bagi toko retail yang bersifat individual, terisolasi dan tidak terhubung dengan retail lain. Namun mereka mungkin saja berada di dekat retail freestanding lainnya atau pusat perbelanjaan. Keunggulan dari freestanding location adalah kenyamanan untuk pelanggan mereka, akses yang lebih mudah dari ketersediaan area parkir yang luas, high traffic, visibilitas untuk menarik pelanggan, mengemudi oleh lebih sedikit pembatasan pada tanda-tanda jam atau barang dagangan seperti biasanya dikenakan di pusat perbelanjaan. Lokasi retail yang tidak direncanakan atau urban area. Lokasi perkotaan atau kawasan pusat bisnis atau central business district. Central business district, daerah pusat kota karena aktivitas hariannya ia menarik banyak orang dan karyawan selama jam kerja. Ada Main Street area perbelanjaan tradisional di kota-kota kecil atau kawasan bisnis sekunder di pinggiran kota atau dalam kota yang lebih besar. Jalan-jalan di beberapa daerah ini telah dikonversi menjadi trotoar pejalan kaki. Inner city, kepadatan tinggi daerah perkotaan yang memiliki kepadatan tinggi dengan pendapatan penduduk yang rata-rata lebih rendah dari wilayah metropolitan sekitarnya. Ada shopping center. Shopping center adalah merupakan grup retail dan bisnis lain yang direncanakan dibangun untuk memiliki dan dimanage satu kepemilikan dengan menggabungkan banyak toko di satu lokasi bisnis retail karena lebih menarik banyak konsumen. Toko-toko tersebut berada di lokasi yang terpisah, terdiri dari pusat belanja masyarakat sekitar, power center, shopping mall, lifestyle center, mixed-use development, outlet center, the Temp, festival center, larger multi-format development, community center. Lokasi retail yang lainnya ada airport, resort, rumah sakit, toko dalam toko, area serbaguna. Memilih lokasi. Lokasi yang terbaik bagi retail adalah lokasi yang mampu menyewujudkan permintaan dan penjualan yang tinggi. Faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan suatu area perdagangan, skala ekonomi, karakteristik demografi dan lifestyle, iklim bisnis, tren pasar dan tren tenaga kerja, persaingan, tentang kendali manajerial, isu lokasi secara global. Selanjutnya kita akan membahas pertemuan 5. Pertemuan 5 membahas tentang bisnis retail multi-channel. Multi-channel retailer. Retail multi-channel merupakan retail yang menjual barang atau jasa melalui lebih dari satu saluran. Penggunaan dan perkembangan internet telah merubah secara signifikan perilaku belanja konsumen dan industri retail. Saat ini banyak retail berbasis toko yang berskala kecil menggunakan saluran internet berdampingan dengan tokonya. Saluran retail channel, cara pengecer menjual dan memberikan barang dan jasa kepada pelanggan. Ada store, internet, katalog, direct selling, TV, home shopping, automatic. Manfaat multi-channel retailing. Mengatasi keterbatasan format retail saat ini. Memperbanyak assortment produk, low cost, eksekusi yang konsisten, selalu memiliki informasi terkini atau up to date. Meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pengecer berbasis toko dapat menawarkan solusi website yang merangsang pelanggan untuk melihat lebih banyak produk daripada yang mereka inginkan.
mendapatkan wawasan perilaku belanja konsumen, membangun keunggulan strategis, pengecer multi-channel memiliki kesempatan untuk mengembangkan keunggulan strategis atas pesaing atau single channel, memperluas kehadiran di pasar. Di sini juga ada mengelola multi-channel retail. Di sini ada sentralisasi database pelanggan. Database pelanggan terpusat sangat penting untuk dapat mengumpulkan data pelanggan secara rinci melalui saluran retail internet dan memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan ketika mereka berinteraksi dengan retail melalui berbagai saluran. Sini ada juga citra merek. Retailer perlu menyediakan citra merek yang konsisten tentang mereka di semua saluran. Lalu ada Merchandise assortment. Biasanya assortment produk berbeda untuk masing-masing saluran. Misalnya pengecer multi-channel menawarkan barang dagangan lebih luas dan lebih dalam melalui saluran internet mereka daripada melalui saluran toko mereka. Lalu ada penetapan harga. Retailer perlu menyesuaikan strategi harga mereka agar kompetisi yang mereka hadapi dalam saluran yang berbeda, sedangkan konsumen menginginkan harga yang konsisten di setiap saluran. Selanjutnya kita akan membahas pertemuan 6. Pertemuan 6 membahas tentang manajemen toko retail. Proses mengelola toko manajemen retail. Mengelola karyawan toko. 1. Sosialisasi dan pelatihan, memotivasi, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik yang membangun, menghargai, dan memberi kompensasi. Mengendalikan biaya, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mengurangi biaya perawatan dan energi, mengurangi kerugian persediaan, mengelola Merchandise, menampilkan barang dengan dagangan, dan mempertahankan standar visual. Bekerja dengan membeli, menyerahkan barang dagangan baru, membeli barang dagangan, merencanakan dan mengelola acara khusus, menandai barang dagangan. Di sini ada rekrutmen dan seleksi karyawan, analisis jabatan dan pekerjaan yang dibutuhkan, membuat job description, mencari calon karyawan potensial, screening pelamar untuk wawancara, ada formulir lamaran, referensi dan cek online, testing, memberikan gambaran tentang dunia kerja retail, memilih melamar pekerjaan, ada persiapan untuk wawancara, mengelola wawancara. Sosialisasi dan training karyawan. Program orientasi memberikan pengertian dan penjelasan melalui tur ataupun praktek bisnis retail. Pelatihan toko karyawan, program keahlian terstruktur, memberikan ilmu yang terkait dengan manajemen retail, on the job training, pelatihan langsung kerja di tempat, menganalisis keberhasilan dan kegagalan. Memimpin proses di mana satu karyawan berusaha untuk mempengaruhi yang lain untuk mencapai beberapa sasaran atau tujuan. Memotivasi karyawan, menetapkan tujuan atau kuota bisnis retail, mempertahankan moral karyawan, hati-hati terhadap bahaya sexual harassment. Ada kompensasi dan reward untuk karyawan. Ada reward extrinsic, reward yang diberikan oleh manajer toko atau perusahaan kepada karyawan seperti kompensasi, promosi, dan pengakuan. Ada reward intrinsic, reward yang dirasakan secara personal oleh karyawan dari keberhasilan penyelesaian pekerjaan mereka dengan baik. Misalnya penjual sharing ingin menjual karena mereka pikir itu menantang dan menyenangkan. Kontes penjual ETC, job arrangement, pemberian wewenang yang lebih.
Ada kompensasi, gaji pokok, insentif, komisi, bonus, dan kuota. Lalu ada mengontrol biaya, ada tenaga kerja, energi, air conditioning, pencahayaan, biaya-biaya yang harus dikelola oleh manajer toko, penyusutan persediaan, pemeliharaan, sumber penyusutan persediaan, pencurian oleh pelanggan, shoplifting 31%, kesalahan dan ketidakakuratan percatatan inventory 17%, kesalahan dari vendor 6%, pencurian oleh karyawan 46%. Mencegah pencurian oleh karyawan, memiliki karyawan yang jujur dan prospektif, membangun sistem kontrol dan kebijakan keamanan. Secara acak mencari wadah seperti tempat sampah di mana barang dicuri dapat disimpan, mengharuskan karyawan toko masuk dan keluar toko melalui pintu masuk khusus. Semua transaksi penjualan ditangani oleh sistem komputer atau cash machine register supaya jelas pencatatannya. Larangan karyawan membeli saat jam kerja, menyediakan ruang ganti di mana tas, paket, dan mantel harus diperiksa sebelum karyawan meninggalkan toko, menggunakan teknologi pengawasan seperti RFID dan CCTV. Selanjutnya pertemuan 7. Pertemuan 7 membahas tentang desain dan layout toko retail, lingkungan di toko, desain toko, serta penyajian dan signifikan terhadap perilaku belanja konsumen retail. Berikut hal penting desain dan layout toko terhadap perilaku konsumen. Desain situs toko atau web dapat menarik pelanggan untuk mengunjungi lokasi, meningkatkan waktu yang konsumen habiskan di toko atau di situs, dan meningkatkan jumlah barang yang mereka beli. Memiliki efek jangka panjang untuk membangun loyalitas pelanggan terhadap retail dengan meningkatkan citra merek pengecer. Memberikan pengalaman belanja yang mendorong kunjungan berulang. Memudahkan konsumen mencari Mercedes. Tujuan dari desain toko untuk menerapkan strategi retail, membangun loyalitas dengan memberikan pengalaman belanja yang luar biasa, meningkatkan penjualan pada setiap kunjungan, mengontrol biaya dan memenuhi persyaratan hukum. Trade-off desain toko. Desain toko tidak dapat mencapai semua tujuan tersebut, sehingga setiap desain toko melibatkan trade-off tujuan. Ada kemudahan pencarian Mercedes untuk pembelian terencana. Ada eksplorasi toko, pembelian impuls tidak direncanakan. Di sini ada juga elemen-elemen desain toko, ada tata letak atau layout. Layout terdiri dari grid layout, cetak layout, dan freeform layout. Terus ada tanda-tanda dan gambar-gambar atau signet graphics, signet lokasi, signet kategori produk, signet promosi, signet point of the purchase of, signet digital, dan signet gaya hidup. Area fitur, jendela, pintu masuk, display, freestanding and shapes, lokasi atau lorong promosi, dinding kamar ganti, counter POP. Sini ada grid layout. Grid layout ini memiliki lorong paralel dengan barang perdagangan yang dirak-rak di kedua sisi lorong cash register yang terletak di pintu masuk atau keluar toko. Ada grid layout pada supermarket. Ada cetak layout. Cetak layout juga disebut dengan pacuan kuda. Layout ini menyediakan lorong utama yang berbentuk lingkaran yang mengelilingi toko untuk memandu lalu lintas pelanggan sekitar departemen yang berbeda. Ada free from layout, disebut juga dengan layout butik, di mana pajangan dagangan lorong belanja dengan pola simetris disusun oleh keintiman kenyamanan berbelanja yang santai sambil browsing barang belanjaan. The space management.
Ruang di dalam toko retail, rak-rak dan ruang pajang sangat terbatas dan merupakan sumber daya yang langka. Oleh karena itu, kita harus mengelolanya dengan baik dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Produktivitas ruang yang dialokasikan, perputaran persediaan barang dagangan, dampak pada keseluruhan penjual di toko, kebutuhan display merchandise. Di sini ada planogram. Planogram adalah diagram yang menunjukkan bagaimana dan di mana suku SKU tertentu harus didisplay dan ditempatkan di rak-rak retail untuk meningkatkan pembelian pelanggan. Dalam pengembangan planogram, retail harus mempertimbangkan bagaimana merchandise per kategori terlihat menarik dan bagaimana konsumen biasanya berbelanja. Biasanya planogram dibuat oleh software, contohnya seperti di Alpamidi, di mall-mall. Contoh atmosfer toko, ada warna, cahaya, musik, dan aroma. Sekian presentasi yang saya sampaikan, semoga bisa menjelaskan tentang manajemen retail. Terima kasih.